Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, Bapak, Ibu, saudara-saudara, peserta webinar dimanapun Anda berada. Makhluk hidup diciptakan oleh Allah pada umumnya berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina, ada benang sari, ada putik, ada laki-laki, dan ada pula perempuan. Salah satu hikmahnya adalah akan memunculkan kesadaran saling membutuhkan dan saling memahami bahwa pihak lain memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Jika kesadaran itu ada, maka akan muncul saling menghormati, saling memuliakan, saling membutuhkan, saling mencukupkan, dan tentu saling meniscayakan fungsi dan peran pihak lain. Istilah-istilah di dalam Al-Quran dan Sunnah memastikan hal ini. Kita misalnya mendapatkan kata ta'aruf, saling mengenal. Ada kata ta'awun, saling menolong. Takaful, bahkan ada tadhamun, saling menjamin. Mengapa kesadaran ini penting? Supaya tidak ada pihak yang mengabsolutkan diri. Karena ternyata kita bukan makhluk sempurna. Orang lain punya kelebihan, kita punya kekurangan. Pihak lain punya kekurangan, kita punya kelebihan. Matahari saja tetap saja membutuhkan yang lain, unsur-unsur lain. Matahari membutuhkan gas hidrogen, helium untuk membakar energi. Membutuhkan bulan muniran yang memantulkan cahaya matahari ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh cahaya matahari. Bahkan hal-hal yang absurd, misalnya bayang-bayang, tetap saja secara hakikat diperlukan oleh matahari. Karena dengan adanya bayang-bayang itu, kita memastikan bahwa ada cahaya matahari. Dengan demikian bayang-bayang diperlukan untuk menjamin keyakinan bahwa eksistensi matahari itu, eksistensi cahaya itu ada. Di dalam Al-Quran misalnya kita mendapatkan redaksi-redaksi watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, untuk menunjukkan bahwa ketersalingan itu penting. Apapun fungsi kita, tetap saja kita harus atau bahkan kita membutuhkan ketersalingan itu. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam teks kita juga mendapatkan bahwa Allah menurunkan ego absolutnya untuk mengajari manusia bahwa pemuliaan itu tetap perlu meskipun orang itu memiliki power, punya kekuasaan. Ketika berdialog dengan malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mungkin kalau akan menggunakan keabsolutannya itu, kemahakuasaannya, tidak perlu mengajak malaikat yang merupakan makhluk. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting disampaikan kepada manusia
bahwa kita tetap harus memberikan pemuliaan meskipun pihak itu boleh jadi kita pandang sesuatu yang tidak terlalu berfungsi dalam kehidupan misalnya, tetapi hal itu diperlukan untuk takriman lahu, sebagai pemuliaan. Dengan malaikat diajak berdialog untuk suatu urusan penting penciptaan manusia sebagai khalifah, ini menunjukkan bahwa kita tetap menghargai pihak-pihak lain. Sekaligus juga memberikan koreksi terhadap malaikat yang merasa dirinya selama itu paling hebat, paling mensucikan Tuhan. Ternyata sesungguhnya tidak sebagaimana yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kadangkala ego superioritas itu sering muncul, dan dengan begitu akan menurunkan atau menyadarkan diri bahwa sesungguhnya makhluk ini bukanlah sesuatu yang senantiasa memiliki kekuasaan dan sebagainya. Tetap saja betapapun orang itu punya power, ia memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga dengan demikian kita harus menyadari bahwa pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain di luar diri kita itu sangat menentukan perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita hendaklah dalam kehidupan ini senantiasa menyadari ketersalingan itu, sehingga kita bisa mewujudkan kehidupan dengan harmonis apapun peran dan fungsi kita. Selamat berwebinar, mudah-mudahan membawa keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.